Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurratu Aini Lutfiah Awalina, mahasiswi semester 6 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Office Automation atau yang biasa disebut dengan Sistem Otomatisasi Kantor pada mata kuliah Studi Aplikasi Perkantoran. Sebelum video ini berlanjut, alangkah lebih baiknya kalian buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat di like, di komen, dan di share. Di video ini aku bakalan ngebahas tentang sejarah otomatisasi kantor, konsep-konsep otomatisasi kantor, dan juga bagaimana apa saja sih manfaat dari otomatisasi kantor itu sendiri. Nah, aku bakalan tayangin PPT-nya di kalian dan aku bakalan ngejelasin ke kalian. Oke, kita langsung saja lanjut. Otomatisasi kantor didefinisikan oleh O'Brien sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individual, grup kerja, dan juga organisasi. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat-alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan juga informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Tujuan umum dari otomatisasi kantor sendiri adalah meningkatkan produktivitas. Selain itu, otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antar manajer untuk saling komunikasi. Sejarah sistem otomatisasi kantor atau Office Automation berawal sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, lebih dikenal dengan sebutan word processing, yang merupakan pengembangan dari word processor yang diperkenalkan oleh Christopher Latham Souls. Fungsi utama dari mesin ini, word processing, adalah dapat mengetik kata-kata yang telah direkam pada pita magnetik secara otomatis. Setelah produk ini dipasarkan oleh IBM, kemudian sistem otomatisasi kantor mulai berkembang hingga saat ini. Menurut Waloyo, era otomatisasi perkantoran dimulai secara bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, di mana digunakannya perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri keberadaan sistem otomatisasi kantor tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Sistem otomatisasi kantor juga disebut dengan kantor elektronik atau e-office. Istilah ini disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M-PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan sistem otomatisasi kantor telah menggunakan teknologi berbasis elektronik dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan kantor, di mana teknologi ini memiliki peran dominan dalam pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor terdiri atas semua sistem elektronik formal maupun informal yang berkaitan dengan komunikasi informasi. Orang-orang yang berada dalam suatu kantor dapat menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda perusahaan atau berbeda kantor. Konsep dari otomatisasi kantor sendiri ialah yang pertama, proses yang terjadi pada perkantoran seperti halnya proses manufaktur yang selalu mengarah pada otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi yang terpisah tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Kemudian yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti metode komunikasi tradisional. Manfaat dari otomatisasi perkantoran sendiri ialah, yang pertama, menyelesaikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah besar dan pendapatan lebih tinggi. Hanya memerlukan sedikit tempat menyimpan data. Data yang disimpan dapat diorganisir dengan baik. Teknologi sebagai pelengkap bukan sebagai pengganti. Memudahkan dalam berkomunikasi dan berorganisasi secara cepat. Dan yang terakhir, menanggapi informasi mulai dari input hingga mendistribusikan menjadi lebih mudah dan cepat. Itulah beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari otomatisasi kantor.
Otomatisasi ini sendiri penting dilakukan dalam upaya meraih efektivitas dan juga efisiensi kegiatan perkantoran. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut untuk menyelesaikan proses pengolahan informasi secara cepat dan fleksibel, maka kebutuhan dari metode manual ke otomatis sudah menjadi keharusan untuk dipenuhi. Itu tadi penjelasan sekilas tentang office automation atau sistem otomatisasi kantor. Buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf banget kalau banyak kekurangan di video ini, di penjelasan ini. Jangan lupa buat kalian tetap subscribe channel ini walaupun videonya nggak bagus-bagus amat. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.